Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mendudukkan hubungan antara agama dan sains, antara Al-Quran dan sains? Banyak teori yang sudah berkembang atau pendapat yang mengatakan bahwa hubungan keduanya itu saling kontradiktif, konfliktual. Klaim-klaim sains berbeda 180 derajat dengan klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran atau dalam agama secara umum. Ada yang bilang, dua-duanya koeksistensif, artinya berdiri sendiri-sendiri, nggak berhubungan sama sekali. Dua-duanya punya klaim kebenaran, punya metode sendiri-sendiri gitu. Ada juga yang mengatakan, bisa integratif, dua-duanya itu saling mengisi satu sama lain, atau bahkan kebenaran yang ingin ditemukan itu sebenarnya adalah kebenaran yang satu, tapi bisa saling mengisi informasi yang ada di dalam sains maupun di dalam agama atau Al-Quran. Nah, kali ini kita akan bahas topik itu berdasarkan satu buku yang ditulis oleh Nidal Qasum, seorang akademisi dari University of Sharjah di Uni Emirat Arab. Beliau berkebangsaan Aljazair, menempuh PhD-nya di University of California di San Diego, dan pernah juga bekerja di NASA di Amerika Serikat. Buku ini diterjemahkan dari judul aslinya berbahasa Inggris, Islam and Quantum Question kalau tidak salah judulnya, dan diterjemahkan oleh Mizan, oleh penerbit Mizan, dan diterbitkan oleh Mizan, berjudul Islam dan Sains Modern. Menariknya, dalam buku ini Nidal Qasum mengawalinya dengan sebuah pengalaman pribadi ya. Ketika tahun 2006, 2007 lah begitu, di Uni Emirat Arab, di tempatnya tinggal, dia diminta oleh anaknya untuk menjadi juri pameran sains di sekolahnya. Dia menyetujui untuk bisa berpartisipasi dalam pameran tersebut, dan ketika dia hadir di sana, ada sekitar 100 siswa yang berpartisipasi, ada dua guru yang mendampingi, dan ketika dia bertanya kepada siswa-siswa itu tentang eksperimen saintifiknya, misalnya mencampur antara zat pewarna, susu, dan zat-zat yang lain, apa ini maksudnya? Ketika ditanya begitu oleh Nidal Qasum, mereka mengatakan, ada tekanan permukaan. Yang ketika ditanya lebih dalam lagi, tidak ada penjelasan yang lebih dalam. Tapi satu apresiasilah dari Nidal Qasum bahwa ada pameran sains di sekolah tersebut. Tapi yang mengejutkan dia ketika ada pameran tahfidz Quran, hifdzul Quran, 3 hari kemudian, itu ada 200-an orang tua siswa yang hadir. Tadi di pameran sains nggak ada tuh yang hadir. Pesertanya juga jauh lebih banyak. Hadiah yang ditawarkan juga jauh lebih banyak. Bahkan budget yang dianggarkan untuk kedua event tersebut sangat berbeda jauh. Kalau tadi pameran sains hanya kurang lebih 1.000 US dollar, untuk pameran atau kompetisi hifdzul Quran ada 20.000 US dollar. Dan tamu-tamu undangan di hifdzul Quran itu, tamu-tamu terhormat, pejabat, semuanya pada datang, diliput oleh media gitu. Artinya selebrasi terhadap Al-Quran, tahfidzul Quran dalam hal ini, itu jauh melebihi dari selebrasi atau apresiasi pada aktivitas yang berkenaan dengan sains. Maka dia punya kesimpulan, ketika masuk universitas, murid-murid ini tadi, ketika dia ngajar di universitas juga, banyak penjelasan-penjelasan sains yang dia paparkan di dalam kelas, itu gampang dibantah dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dia menjelaskan tentang kosmik gitu ya, tata kosmik, tentang tata surya, tentang matahari dan segala macam, dibantah dengan bukankah matahari di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha, bahwa matahari itu bergerak menuju peraduannya gitu, menuju tempatnya gitu. Nah, dan itu dimaknai secara tekstual, secara letterlek.
dia sampai pada kesimpulan kemudian, nah ini kompetisi Al-Quran, hifdzul Quran yang tidak dibarengi dengan pemahaman, tidak dibarengi dengan analisis, tidak dibarengi dengan tafsir, itu mematikan daya kritis, itu mematikan daya analisis. Nah, dia kemudian di chapter berikutnya, di salah satu chapternya membahas tentang apa yang disebut sebagai i'jaz, kemukjizatan Al-Quran. Nah, dia membahas kira-kira gini, apakah ayat-ayat yang berhubungan dengan sains di dalam Al-Quran itu adalah i'jaz ilmi, kemukjizatan saintifik, atau tafsir ilmi, tafsiran saintifik. Ini agak berbeda nih. Nanti kita bahas pendapat dari Nidhal Qasum tentang dua hal ini. Tapi di grup yang pertama mengatakan bahwa i'jaz ilmi atau kemukjizatan saintifik Al-Quran itu berpangkal pada pendapat atau posisi bahwa di dalam Al-Quran itu ada fakta-fakta saintifik yang sudah ada sejak dulunya di sana, sejak Lauhul Mahfuz lah kira-kira begitu, yang baru kemudian sains-sains belakangan menemukan penjelasannya. Berbasis pada misalnya salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan apapun sedikit pun di dalam Al-Quran itu tentang sesuatu apapun gitu. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran, termasuk fakta-fakta saintifik. Dan ini dianut oleh scholars atau para sarjana seperti yang paling populer kan Maurice Bucaille. Dia berangkat dari tradisi tafsir ilmi menuju i'jaz ilmi, atau yang ditulis di sini yang menjadi counterpart dari Nidhal Qasum adalah Zaghlul An-Najjar, seorang geologis yang mengukur misalnya hitungan hari di dalam Al-Quran dan macam-macamnya gitu, yang ternyata menurut Zaghlul An-Najjar itu berkesesuaian dengan teman-teman saintifik modern. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin ya pernah ada seorang penulis namanya Fahmi Basha kalau tidak salah, bahwa semua yang ada di dalam mushaf itu punya kemukjizatan nomor, misalnya Bismillah 19, atau dia juga menemukan bahwa sesungguhnya Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman karena untuk Ratu Balqis gitu misalnya, karena Sulaiman kurang lebih sama gitu. Nah, pendapat-pendapat semacam itu kira-kira berbasis pada pemikiran bahwa ada fakta saintifik di dalam Al-Quran yang akan perlahan-lahan ditemukan oleh sains belakangan. Nah, kalau di Turki juga pernah yang mengemuka di Indonesia, Harun Yahya gitu ya, yang kaset-kasetnya, buku-bukunya tentang embriologi, bahwa perkembangan janin yang diterangkan oleh Al-Quran itu sangat berkesesuaian dengan penjelasan-penjelasan kedokteran modern gitu. Nah, itu adalah pendapat yang mengatakan kira-kira tadi bahwa ada i'jazul Quran, ada i'jaz ilmi maksud saya. Ada kemukjizatan saintifik di dalam Al-Quran, dan ini banyak penganutnya. Nah, ketika seminar-seminar dilakukan di Kuwait, di Timur Tengah, di negara-negara Teluk gitu, antusiasme masyarakat, ilmuwan itu sangat besar sekali untuk bisa hadir, untuk bisa datang gitu. Hanya saja kemudian kritik daripada Nidhal Qasum adalah ini berbahaya posisi yang semacam ini. Kenapa berbahaya? Karena mengandaikan bahwa hanya ada satu makna, ada makna final, ada makna yang di dalam Al-Quran itu seakan-akan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu makna. Maksud saya begini, let's say misalnya surat Al-Qamar, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, bahwa kiamat mendekat dan bulan terbelah gitu. Nah, fakta bulan terbelah ini kemudian dibuktikan oleh
para penganut i'jaz ilmi dengan menggunakan foto NASA, foto yang dibuat oleh NASA, disiarkan di BBC pada saat itu, dan kemudian tuh fotonya ada bukti bahwa bulan terbelah, kira-kira begitu. Nah, orang dari kalangan yang camp kedua, yang tafsir ilmi, mengatakan bahwa ini tidak membaca keterangan lebih lanjut dari NASA, bahwa keterbelahan bulan itu, yang dilihat sebagai keterbelahan bulan itu adalah fakta tentang bulan ada berbagai macam lekukan. Ada lekukan yang seperti sapu, ada lekukan berkelok, ada lekukan lurus gitu, yang diakibatkan oleh lava kuno yang diketahui kurang lebih, kan bulan itu diketahui kurang lebih 200 tahun yang lalu gitu. Nah, pendalaman, penjelasan atau penafsiran saintifik semacam ini tidak dilakukan oleh kalangan i'jaz ilmi, berhenti pada terbukti benar ini klaim Al-Quran, kira-kira begitu. Dan itu agak berbahaya bagi Minidul Qasum, bagi penyelidikan ilmiah, karena mengedepankan tafsiran dari klaim Al-Quran dianggap final, dan kemudian temuan-temuan saintifik harus disesuaikan dengan tafsiran dia terhadap Al-Quran. Nah, ini agak berbeda dengan kalangan tafsir ilmi yang mengatakan kurang lebih begini. Ya, Al-Quran ada ayat-ayat yang punya indikasi saintifik, tapi sains modern itu terus berubah. Orang dengan berbagai macam latar belakang pendidikan yang berbeda-beda bisa memahami Al-Quran sesuai dengan ilmunya, termasuk ilmu sains di dalamnya. Jadi pengetahuan modern, sains bisa dipakai untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Jadi dia mengandaikan kira-kira tafsir ilmi ini atau penafsiran sains terhadap Al-Quran itu mempunyai lapisan atau level-level makna yang bisa dipahami oleh orang dari berbagai macam lapisan pendidikan, lapisan masyarakat yang berbeda level pendidikannya, level ekonominya, pengalaman hidupnya gitu. Semuanya bisa mengapresiasi Al-Quran berdasarkan background masing-masing. Ini agak berbeda dengan yang tadi, i'jaz ilmi atau kemu'jizan saintifik yang kira-kira mengandaikan bahwa makna Al-Quran itu ya seperti itu. Ketika dikatakan wan syaqqal qamar, ya memang qamar atau bulan itu terbelah gitu. Sementara orang dari kalangan tafsir ilmi mengatakan bahwa terbelahnya seperti apa? Lihatlah penjelasan saintifiknya. Itu bukan keterbelahan sebagaimana yang engkau, wahai i'jaz ilmi people, pahami. Bukan terbelah sebagaimana terbelah. Ada banyak macam lekukan di sana yang fakta astronomiknya sangat kompleks, kira-kira begitu. Nah, sekarang dari penjelasan semacam ini, kira-kira wonder people sekalian lebih teryakinkan dengan argumentasi yang mana? Apakah di dalam Al-Quran itu memang mengandung fakta saintifik yang baru kemudian ditemukan penjelasannya oleh sains di kemudian hari? Atau tafsir ilmi yang mengatakan kurang lebih sains modern atau ilmu-ilmu pengetahuan modern lain bisa dipakai untuk memahami lapisan Al-Quran, lapisan makna-makna Al-Quran yang begitu luas dan kompleks. Semakin kita baca Al-Quran, semakin kita renungi Al-Quran, kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Gitu. Sehingga dengan demikian, kurang lebih argumentasinya, argumentasi dari karangan tafsir ilmi, kalau kita memahaminya Al-Quran dengan berbagai macam, memiliki lapisan-lapisan makna tadi itu, reputasi sains kita disuruh untuk berpikir, kita disuruh untuk merenung, kita tidak mengabaikan metode-metode saintifik dan memungkinkan kita untuk menjadi seorang saintis yang sebenarnya. Sementara kalangan i'jaz ilmi itu sering kali menurut Minidul Qasum lebih sibuk dengan mencari justifikasi Qur'ani terhadap temuan-temuan modern gitu. Jadi
dan mereka tidak menjadi saintis yang terkemuka, misalnya pemenang Nobel sains kedokteran dari Mesir, dari Turki, meskipun mereka Muslim, atau Abdus Salam dari Pakistan, meskipun mereka Muslim, mereka bukan dalam posisi yang tadi itu ijaz ilmi, tapi pada tafsir ilmi. Nah, gimana pendapat kalian? Bisa share di sini. Terima kasih, mudah-mudahan memberi kita inspirasi dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.